teacher. Kembali lagi kita belajar hari ini bersama dengan Teacher Eva. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik subtema 4 pembelajaran 3. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kecap! Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Silakan berdoa di hati kamu masing-masing. Let's pray. Amen. Ayo kita mengamati anak-anak teacher. Coba perhatikan bunga-bunga ini ya. Nina dan teman-teman sedang belajar mengenal ciri-ciri tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita ingin belajar mengamati bunga-bunga ya anak-anak teacher. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita ya anak-anak teacher. Coba dilihat di sekeliling kamu. Mungkin di depan rumah kamu atau di lingkungan tempat kamu tinggal. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Apa itu bunga nasional? Ayo kita baca bersama-sama. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip itu dikenal dengan bunga negara Belanda. Jadi tulip identik dengan negara Belanda ya anak-anak teacher. Indonesia juga memiliki bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Ayo kita lihat bunga nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Ada bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Ada juga bunga anggrek bulan yang disebut dengan puspa pesona. Dan ada juga bunga Rafflesia arnoldi yang disebut dengan puspa langka. Baiklah anak-anak teacher, khusus hari ini kita akan mengamati bunga anggrek bulan atau yang disebut dengan puspa pesona. Coba, apa yang bisa kamu jelaskan tentang bunga anggrek bulan dari gambar ini anak-anak teacher? Ayo kita diskusi bersama. Kamu perlu tahu bahwa bunga anggrek bulan pertama kali ditemukan di Provinsi Maluku. Kemudian berdasarkan gambar yang kita amati tadi, kita bisa melihat bahwa bunga anggrek bulan memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Itu ciri-cirinya ya, bentuknya kelopak lebar dan berwarna putih. Ciri lainnya apa? Di dalam bunga terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Nah, itu tadi ciri-ciri tumbuhan anggrek bulan. Sekarang, coba perhatikan bunga ini anak teacher, bunga mawar ya. Berdasarkan gambar yang kamu amati ini, bisakah kamu jelaskan ciri-ciri bunga mawar? Banyak ya, ayo kita bahas bersama-sama. Bunga mawar memiliki bentuk batang yang bulat memanjang dan mempunyai cabang-cabang yang tidak beraturan letaknya. Di sepanjang batang tanaman mawar ini ditumbuhi dengan duri-duri kecil yang cukup tajam sebagai media untuk mempertahankan diri. Kamu bisa lihat ya. Ciri yang lainnya, bunga mawar mengeluarkan aroma yang harum dan menghasilkan biji. Kemudian, bunganya terdiri dari 5 helai kelopak mahkota dan berwarna-warni. Bunga mawar yang kita lihat saat ini warna apa anak-anak teacher? Yes, that's right, warna merah. Baiklah, harapannya kamu sudah dapat membuat laporan atau menjelaskan ciri-ciri tumbuhan, ciri-ciri bunga berdasarkan hasil pengamatan kamu ya. Sekarang waktunya kita berkarya. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingat dengan kerajinan mosaik anak-anak teacher? Nah, kali ini kamu akan membuat karya mosaik dari potongan kertas warna. Ayo membuat karya mosaik bunga anak-anak teacher. Kamu boleh lihat contohnya yang sudah teacher Eva tunjukkan. Dan silakan lakukan kegiatannya nanti di pembelajaran SBDP ataupun Art and Craft ya. Sekarang kita ingin berhitung. Di sekolah Nina akan diadakan perayaan Hari Kemerdekaan. Tanggal berapa ayo anak-anak teacher Hari Kemerdekaan Indonesia? Yes, 17 Agustus. Seluruh siswa membantu menghias sekolah. Nina, Lani, Deli, Tony, dan Made
mendapat tugas untuk membeli bunga. Mereka pergi ke toko bunga didampingi ibu guru. Di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan di dalam 4 wadah. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Oke anak-anak teacher, apa yang harus kita lakukan lebih dulu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama, kamu harus membuat kalimat pembagiannya lebih dulu, kemudian menyelesaikan pembagiannya dengan teliti. Ayo sama-sama kita selesaikan anak-anak teacher. Pertama, tulis lebih dulu apa yang diketahui supaya kamu tidak keliru ya anak-anak teacher. Diketahui banyak bunga 624 tangkai, banyak wadah tempat bunga ada 4. Kemudian setiap wadah atau setiap tempat bunga itu berisi bunga sama banyak. Kemudian apa yang ditanya? Banyak bunga di setiap wadah. Kamu harus cari. Caranya bagaimana? Iya, perhatikan ya, setiap wadah katanya berisi bunga sama banyak. Berarti mencari banyak bunga di setiap wadah adalah jumlah seluruh bunga, yaitu 624, dibagi banyak wadah, yaitu 4. Berarti 624 dibagi 4. Ayo kita bagi bersama. Ingat, dalam pembagian, kamu perhatikan ya, 4 ini adalah pembaginya, 624 ini adalah bilangan yang dibagi. Nah, di sini kita bagi 4, berarti kamu harus ingat perkalian 4 ya anak-anak teacher. Langsung saja kita mulai pembagiannya. Kita mulai, perhatikan penempatannya. Angka yang dibagi letakkan di dalam, pembaginya di luar. Di atas ini untuk tempat jawaban ya. Kita mulai dari angka yang dibagi yang digit yang paling depan, yaitu digit atau angka berapa ini? 6. 6 bagi 4. 6 bagi 4 sama dengan berapa? Lihat di perkalian 4 anak-anak teacher. Berapa kali 4 yang hasilnya mendekati 6 atau hasilnya 6? Perhatikan, tidak boleh lewat dari 6 ya anak-anak teacher. Lihat hasil perkalian 4 yang mana hasilnya 6 atau mendekati 6. Yes, that's right. 4 ya, berarti 1 kali 4. Nah, 1 kali 4 itu sama dengan 4. Jadi, 6 bagi 4 sama dengan 1. Sisanya 2 ya, karena kita butuhkan 6. Sementara di sini hasilnya hanya 4, berarti 6 kurang 4 hasil sisanya 2. Kemudian jawabannya ini letakkan di kolom atau di tempat jawaban. Setelah itu kita lanjutkan prosesnya. 1 kali 4 sama dengan 4. Angka 4 ini letakkan di bawah angka 6. Kenapa di bawah angka 6? Karena tadi yang kita bagikan adalah angka 6. Lalu kurangkan 6 kurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya sama seperti pembagian pertama. 2 bagi 4. Bagaimana anak-anak teacher? Bisa? 2 lebih kecil dari 4. Berarti kita tidak bisa membagikannya. Sulit ya, tidak ada jawaban yang angka yang bulat. Berarti kita butuh bantuan. Nah, turunkan angka 2. Berarti sekarang menjadi 22. Lalu kita bagikan 22 dibagi 4. Lihat di perkalian 4 yang hasilnya 22 atau mendekati 22. Tapi nggak boleh lewat ya anak-anak teacher dari angka 22. Angka berapa? 20. Nah lihat, 20 ini berapa kali 4? 5 kali 4. Berarti 22 bagi 4 yang mendekati adalah 5. Sisa 2. 5 letakkan di tempat jawaban. Setelah itu sama seperti yang pertama tadi. 5 ini kalikan dengan 4. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Maka letakkan 20 sejajar dengan 22. Lalu dikurangkan 22 kurang 20 sama dengan 2. 2 dibagi 4
Juga tidak bisa anak-anak teacher hasilnya bulat karena 2 lebih kecil. Maka kita turunkan angka 4. Sekarang menjadi 24 dibagi 4. Lihat dari perkalian 4 yang hasilnya 24. Ya benar, ini dia ya. Berapa kali 4 anak-anak teacher? 6 kali 4. Maka 24 bagi 4 adalah 6 ya. Kemudian angka 6 ini letakkan di tempat jawaban. Lalu ini kita kalikan lagi. 6 kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Lalu kita kurangkan. 24 kurang 24 sama dengan 0. Kalau hasilnya sudah 0, maka pembagiannya sudah selesai ya. Dari sini, dari tempat jawaban kita mendapatkan 156. Berarti 624 bagi 4 sama dengan 156. Sehingga setiap wadah berisi 156 bunga. Sudah paham anak-anak teacher? Baiklah, jika kamu masih bingung tentang pembagian, kamu boleh melihat nanti di video cara mudah belajar pembagian teacher yang berikutnya ya. Teacher Eva ada video tentang cara mudah belajar pembagian. Silakan kamu boleh tonton itu untuk membantu kamu lebih memahami pembagian. Baiklah anak-anak teacher, apa yang sudah kamu pahami hari ini? Hari ini kita sudah belajar menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Kemudian menyelesaikan masalah tentang pembagian, dan membuat karya mosaik dari potongan kertas. Good job anak-anak teacher, harapannya kamu sudah paham ya. Sekarang sebagai bahan evaluasi, kerjakan Ayo Berlatih dari buku tematik 3A, halaman 109 nomor 1, 2, dan 3A. Cukup nomor ini saja ya anak-anak teacher. Baiklah, waktunya kita untuk kuis. Sebelumnya, teacher akan mengumumkan anak-anak cerdas yang menjadi bintang di pelajaran tematik sebelumnya. Ini dia anak-anak teacher yang berhasil menjawab kuis kita, kuis tematik yang sebelumnya dengan tepat dan benar. Selamat untuk anak-anak teacher yang menjawab, dan untuk anak-anak teacher yang belum menjawab, ayo silakan berlomba menjawab kuis kita. Tidak usah malu ya anak-anak teacher. Ini dia pertanyaan kita hari ini. Seorang petani memanen 150 tangkai bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diikat. Setiap ikatan berisi bunga mawar sama banyak. Tentukan satu kemungkinan banyak ikatan dan banyak bunga mawar yang ada di setiap ikatan. Silakan berikan jawaban kamu di kolom komentar video kita ini ya. Cara menuliskan jawabannya adalah, contohnya, satu ikatan dengan 150 bunga setiap ikatan, misalkan seperti itu ya anak-anak teacher. Baiklah, untuk anak-anak teacher yang belum menjawab kuis kita sebelumnya, ayo teacher Eva mau lihat ya kamu mencoba untuk menjawab kuis kita hari ini. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ambil sikap berdoa and then pray by yourself at your home please. Let's pray. Amen. Sampai bertemu di video selanjutnya ya anak-anak teacher. Selalu jaga kesehatan dan tetap setia berdoa. Bye-bye.